Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca satu masalah pembahasan dalam hadis Hamnah. Kemudian kita baca pada masalah yang kedua, yaitu perkataan Syarih Hafizahullah Ta'ala atau Syekh Taufik Ba'dani, al-masalatu tsaniyah, yaitu pembahasan yang kedua, ittikhadul mustahadah lil hasfi wal isabah. Jadi seorang yang terkena istihadah dia mengambil yaitu pembalut atau kapas. Intinya apa? Untuk menghentikan dari darah yang mengalir. Jadi isobah itu adalah apa? Mengambil dari apa? Yang bisa menutupi untuk menahan dari keluarnya darah. Jadi bisa diikatkan kemudian jadi isobah itu lebih luas, bisa dari mindil, yaitu bisa dari tisu atau semisalnya, atau dari pembalut, atau dari kain dan yang semisalnya. Kemudian berkata jumhur ahli ilm, disunahkan bagi seorang wanita yang istihadah untuk apa? Mengikat pada dirinya atau memakai pada dirinya apa? Yaitu isobah, yaitu pembalut, atau kalau sekarang kan sudah dimudahkan adanya pembalut, pembalut wanita, yaitu untuk memudahkan supaya apa? Darah itu tidak menyebar kemana-mana, atau tahtasyah, itu juga semakna, itu untuk menghalangi dari keluarnya darah. Wadzalika taqlilan li khurujid dam. Yang demikian itu adalah untuk menyedikitkan dari keluarnya darah. Wa khirsan ala adami talawthiha. Kemudian dan bentuk kesemangatan untuk tidak nanti menyebar kemana-mana, di darahnya itu menyebar ke mana-mana, tercampuri dengan darah itu pada tempat-tempat dan yang semisalnya. Wa hadzalladzi qaluhu sahih, dan apa yang mereka katakan ini adalah sahih. Maka hadis Hamnah di sini pada sebagian riwayatnya bahwasanya Nabi sallam an'atu laki al-kursuf. Ini sebagaimana saya telah sebutkan kemarin, bahasanya ini adalah hadis yang panjang. Kemudian yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini sebagiannya. Dalam lafadz yang lainnya, an'atu laki al-kursuf fa innahu yudhibud dam. An'atu itu aku sifati untukmu yaitu al-kursuf. Tunjukkan padamu yaitu al-kursuf, yaitu apa? Ini kain atau kapas. Karena sungguhnya itu akan menghilangkan darah. Yani an'atu maksudnya apa? Aku mensifati untuknya madah kursuf, yaitu menunjuki kepadanya yaitu madah, yaitu bahan dari kursuf. Dan kursuf ini apa? Al-kutun. Bahan katun atau yang terbuat dari kapas. Tahtasi biha li ajli raddidam. Itu digunakan untuk apa? Mencegah dari keluarnya dari keluarnya darah, untuk mencegah dari keluarnya darah. Bisa dipahami ya? Jadi digunakan dibalutkan supaya untuk bisa menahan dari darah. Warawa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa ghairuhuma dari Ummi Salamah bahwasanya anak imratan bahwasanya seorang wanita dahulu tuhraqud dima, yaitu keluar darinya darah, keluar darinya darah ala ahdi Rasulullah SAW. Pastaftat laha Ummu Salamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Salamah meminta fatwa untuknya, untuk wanita yang keluar darah ini, bertanya kepada Rasulullah SAW, meminta fatwa pada Rasulullah SAW. Kemudian faqal, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa idza khalafat dzalika faltahtasil. Maka bila telah khalafat telah berlalu, yang demikian itu hendaknya dia mandi. Kemudian
ya litastafir bithaubin, ya kemudian apa, dia ya supaya apa, menutupi ya dengan ya pakaian, ya dengan pakaian atau pembalut. Tsumma litusalli fi, kemudian supaya dia apa, salat ya padanya, dan sanadnya sahih. Wal istighfar bithaub, yaitu apa, tasukku atau ya tasukku atau yaitu apa, pakaian, intinya kain itu apa ya dirobek, kemudian apa, wa tasuddu ala wasatiha ka isobah, ya kemudian apa, ditalikan ya pada tengahnya seperti apa, seperti perban pembalut, ya ini gampangnya ya pakai pembalut gitu ya. Kalau sekarang gampangnya pakai pembalut, ya yang tujuannya adalah untuk ya menahan keluarnya darah ya pada badan, ya menyebar kemana-mana. Jadi makna dari litas ya tatfir bitaubin, yaitu ya kain, ya bukan baju, maksudnya apa, kain ya, kain itu dirobek kemudian digunakan untuk diikat, kemudian digunakan untuk apa, menutupi ya kemaluannya, ya supaya darahnya itu tidak ya menyebar kemana-mana. Kalau sekarang gampangnya apa, pakai pembalut, ya pakai pembalut supaya darahnya tidak menyebar kemana-mana. Maka faida akhadat ihtiyataha, maka apabila seorang wanita telah mengambil ya kehati-hatiannya, wasala min hadam wahiyatu sholli, kemudian ternyata masih mengalir darinya ya darah sedangkan dia dalam keadaan sholat, ya fala yadurruha dzalik, maka yang demikian itu apa, tidaklah ya memadaratkan ya padanya. Bisa dipahami kan? Ya karena namanya penyakit. Ya, fa fi sahih Bukhari an Aisyah i'takafat ma'a Rasulullah sallam imra'ah. Jadi ada seorang wanita yang ikut itikaf bersama Rasulullah SAW min azwajihi mustahadah, ya dari istrinya ya dalam keadaan apa, ya sedang istihadah. Maka natara al-humrah wa sufrah, maka dia apa, melihat atau terlihat ya melihat ya khumrah, yaitu warna merah dan warna kekuning-kuningan, ya warubama wada'na atas tahtaha, ya dan terkadang ya kami letakkan apa, atosat, yaitu wadah ya di bawahnya, wahiyatu sholli, supaya apa, kalau nanti ada yang menetes apa, netesnya ke tosat itu ya, ke wadah itu. Kalau sekarang alhamdulillah ya, sekarang kemudahan apa, itu dengan adanya apa, pembalut, ya itu sudah bisa ya menutup dari itu semua. Fawudi atas tahtaha hatta la yasila dam ila ardiyatil masjid, maka diletakkan wadah itu di bawahnya hingga tidaklah darah itu mengalir ke ya ke tanah, ya yang sehingga apa, bisa ya mengotori masjid. Kemudian terkait dengan masalah yang ketiga, yaitu tentang sholatnya dan puasanya dan menjimai orang yang wanita yang istihadah, maka di sini apa, la khilafa bainal ilm anal mustahadah tusalli wa tasum, bahwasanya seorang wanita yang istihadah dia ya diberikan kewajiban untuk sholat dan juga berpuasa, ya berpuasa, dan juga boleh apa, dijimai, ya boleh dijimai. Walladzi alaihi jumhur alil ilm anal mustahadah yajuzu wad'uha, itu boleh dijimai ya laukana yahruju minha damul istihadah, sekalipun apa, keluar darinya apa, damul istihadah, ya wadzalika li annan nah, ya yang demikian itu dikarenakan larangan dari menjimainya hanya saja itu adalah dalam keadaan haid. Tapi kalau istihadah ya maka tidak mengapa, ya adapun pada waktu selain waktu haid maka tidak ada dalil yang mengharamkan untuk menjimainya, ya sekalipun apa, keluar darinya darah, tapi darahnya di sini adalah apa, darah istihadah, karena dikiaskan kepada apa, ya puasa dan siam, ya puasa dan apa, sholat, yaitu kewajiban tetap ada bagi wanita yang istihadah, yaitu untuk melaksanakan sholat dan juga melaksanakan puasa, maka ya boleh dijimai, ya. Kemudian sebagian sahabat ya sahabiah telah bertanya pada Rasulullah SAW tentang hukum-hukum yang terkait dengan istihadah. Ya maka seandainya diharamkan maka tentu ya akan
dijelaskan oleh Rasulullah SAW pada mereka. Ya, bahkan Imam Abu Dawud telah meriwayatkan dari Ikrimah an Hamnah ya binti Jashin annaha kanat tustahat. Ya, bahwasanya Hamnah ini apa? Istihadah. Wa kana zaujuha yujami'uha. Ya, dan suaminya menjimainya, menyetubuhinya. Ya, dan semisalnya dari Ikrimah an Ummi Habibah, juga Ikrimah ya pernah meriwayatkan dari ya Ummi Habibah. Ya, dan di dalam sanad kedua sanadnya apa? Inqita. Ya, dikarenakan bahwasanya Ikrimah tidak mendengar dari keduanya. Ya, tapi di sini apa? Bisa ditunjukkan bahwasanya apa? Seorang suami boleh apa? Menjimai istrinya dalam keadaan apa? Istrinya keluar darah istihadah. Ya, dan pendapat ini adalah pendapat yang sahih. Bisa dipahami di sini? Berapa menit ini tadi dah? Hah? 11 menit. Cukup kan? Atau baca hadisnya? Coba baca hadisnya dulu, siapa yang baca? Afgan, antum. Bismillah. Qala muallif rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha anna umma Habibata binta Jahshin syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam addama faqala umkuthi qadar umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma ihtasali fakanat tahtasilu kulla salatin rawahu Muslim wa fi riwayatin lil Bukhari wa tawaddu'i li kulli salatin wa hiya li Abi Dawud wa ghairihi min wajhin akhar. Ya, jazakallahu khair. Itu hadis yang selanjutnya, itu hadis 151. Qala muallif rahimahullah taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya anna Ummah Habibah binta Jahsh ya sakat itu mengadu kepada Rasulullah SAW ila Rasulullah SAW ad-dam terkait dengan darah. Ya, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan umkuthi ya, diamlah, yaitu apa? Dengan kadar makanat tahbisuki haidatuki. Ya, itu apa? Ya, diamlah sekadar dengan apa? Yang ya menahanmu, yaitu haidmu. Haidmu telah menahanmu. Kemudian setelah itu apa? Mandilah. Ya, kemudian ya yaitu Ummi Habibah ya mandi pada setiap sholat. Rawahu Muslim. Dan pada riwayat Imam Bukhari wa tawaddu'i likulli shalah. Itu apa? Berwuduklah setiap kali sholat. Ya, dan ini adalah lafaz Abi Dawud dan selainnya ya dari jalan yang lain, dari segi yang lain. Kemudian berkata Syarih hafizallahu taala, tahrijul hadis Aisyah rawahu Imam Muslim. Ya, dan di dalam riwayat Imam Bukhari itu adalah semisalnya. Kemudian wa qaulu wa fi riwayatin lil Bukhari, ya pada riwayat Imam Bukhari ya terdapat wa tawaddu'i likulli shalah. Ya, berwuduklah setiap kali salat. Hadis riwayah fi qissati Fatimah binti Abi Hubaysh. Ya, jadi pada lafaz Bukhari ya wa tawaddu'i likulli shalatin, ya riwayat ini adalah pada kisahnya Fatimah bintu Hubaysh dan bukan kisahnya siapa? Ummu Habibah. Ya, bukan kisahnya Ummu Habibah pada lafaz Imam Bukhari ini. Ya, jadi kemarin kita sudah singgung toh ya bahwasanya dalam istihadah ini terdapat hadis Ummu Habibah. Kemudian hadis siapa? Fatimah bintu Hubaysh. Kemudian hadis siapa? Hamnah. Ya, hadis Hamnah. Ini maka ya diingat-ingat nanti di antara sahabiat yang apa? Pernah mengalami istihadah, yaitu Fatimah bintu Abi Hubaysh, kemudian Ummu Habibah, ya, kemudian apa? Hamnah ya bintu Jahsin. Ya, Ummu Habibah bintu Jahsin, Hamnah bintu Jahsin, ya, dan juga apa? Fatimah bintu Hubaysh. Adapun lafaz Bukhari ini adalah lafaznya ya, ini adalah kisahnya Fatimah bintu Abi Hubaysh dan bukan pada kisahnya ya Ummu Habibah. Dan lafaz ini datang dari beberapa segi yang lain ya dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Abi Dawud dan juga selain dari keduanya. Berkata Abu Dawud dan semuanya adalah ya riwayat yang lemah ya tidak sahih.
Wa ala kulin, ya kesimpulannya hadhi ziyadah wa ya al-amru bil wudu li kulli shalah. Maksudnya tambahan di sini adalah perintah untuk berwudu setiap kali salat. Ar-rajih annaha min qauli Urwah bin Zubair. Ya, dan yang rajih bahasanya lafaz ini adalah merupakan perkataan Urwah bin Zubair, yaitu perawi, ya, walaisat min qaulin nabi, ya, dan bukanlah termasuk dari perkataan Nabi, dan Urwah ini adalah tabi'in, ya, kama sabaqa bayanuhu inda tahriji hadits Fatimah binti Abi Hubais fi nawaqidil wudu, sebagaimana telah lewat penjelasannya, ya, pada tahrid hadis Fatimah binti Abi Hubais, ya, pada pembatal-pembatal wudu. Ya, insya Allah kita cukupkan di sini, dan pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk pada pembahasan hadis. Ya, akan masuk pada pembahasan hadis. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.